Ini terus menyelesaikan problem masalah yang berkembang saat ini, yaitu mencari keberadaan aman ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus terang saja, saya lagi senang mengikuti acara yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu membongkar kasus Ririn, ya, Aman Yani dan Ririn. Nah, baik, langsung aja kita simak videonya. Silakan. Ini terus menyelesaikan problem masalah yang berkembang saat ini, yaitu mencari keberadaan aman ya. Kemudian orang bertanya, kenapa tidak mengundang istrinya? Teman-teman di sini banyak yang setuju dan meminta agar supaya Kang Deddy juga mengundang anaknya Aman Yani. Ya, di sini ditulis dalam sebuah komentar di channelnya Kang Deddy Mulyadi dari Zulin Blitar. Dia berkomentar, mana yang setuju anak istri AY diundang Kang Deddy Mulyadi. Nah, di sini yang menyukai komentar dari Zulin Blitar ini hampir mencapai 614 yang menyukai ya. Itu artinya bahwa memang teman-teman juga mengharapkan agar Kang Deddy Mulyadi juga mengundang anak dan istri Aman Yani. Kita lanjutkan. Anaknya dan PH-nya, saya sudah berusaha mengundang dan baru mendapat konfirmasi bahwa mereka bisa hadir hari besok. Nah, hari ini kita ingin menyelesaikan dua hal. Aspek pencairan keuangan yang menjadi hak Aman Yani, tetapi bisa dicairkan melalui kuasa hukum, di mana bukti kuasanya sampai hari ini diragukan kebenarannya. Yang kedua, apa konsekuensi hukum yang akan ditimbulkan manakala dana pensiun dicairkan oleh pihak lain dan tidak jatuh kepada yang berhak. Yang ketiga adalah status Ririn, karena ada yang menginformasikan Ririn itu adalah pegawai BJB, ya kan? Marketingnya BJB, sehingga orang berasumsi karena marketingnya BJB punya duit dong. Nah, tiga hal. Nah, ini pertama dulu, Bu. Kan sudah ada penjelasan dari Pak Khotib yang menjadi kuasa hukum, tanda kutip kuasa hukumnya, dari Aman Yani, yang dia mencairkan dana pensiun itu, yang dialihkan rekeningnya dari BJB ke BRI. Dan Pak Khotib sendiri sudah mengakui dia menerima uang dana pensiun itu, dianggap sebagai success fee dari pencairan itu. Pertanyaan saya adalah, apa konsekuensi hukum yang akan terjadi manakala ada sebuah dana pensiun yang menjadi hak orang kemudian dicairkan oleh pihak lain? Baik, Bapak, kalau berdasarkan undang-undang dana pensiun, memang pensiun itu harus diberikan kepada pegawai yang berhak sebagai mendapatkan dana pensiun atau keluarga atau namanya istri, ahli waris dan ahli waris yang terdaftar di dana pensiun tersebut. Ahli warisnya kan istrinya sudah bercerai, bukan ahli waris lagi. Pada saat Pak Aman Yani mendaftarkan itu masih ahli waris, istrinya masih saat itu masih didaftarkan sebagai. Pada saat pencairan kan sudah bercerai. Nah, di dana pensiun itu ada namanya penghinian data. Nah, jadi dana pensiun itu akan membayarkan hak pensiunnya pegawai tersebut sesuai dengan data penghinian data yang dilakukan oleh peserta dana pensiun. Nah, di mana di dana pensiun itu masih terdaftar saat itu anak dan istrinya. Pihak dana pensiun Bank BJB telah mengklarifikasi waktu saat itu ke keluarga istrinya untuk penghinian data tersebut, namun istrinya tidak bisa, keluarganya tidak bisa karena Pak Aman Yani itu sempat dimintakan datang ke dana pensiun, tapi dari tidak ada kan? Tidak ada. Dan saat itu pihak dana pensiun Bank BJB pun minta ke keluarganya surat keterangan apabila memang Pak Aman Yani itu sudah meninggal ataupun hal memang kan tidak ada juga, tidak ada juga. Okay. Karena kalau dana pensiun itu apabila peserta sudah tidak ada, pertama ada waktu 2 tahun lagu apabila dana peserta tidak menerima atau mencairkan dana pensiun peserta tersebut, bahwa dana pensiun itu akan diserahkan ke balai harta. Jadi tidak menjadi hak atau akan dibayarkan kepada ahli waris atau istri yang didaftarkan. Oke. Istrinya kan sudah bercerai, Iya. tapi dia punya anak. Anaknya kan sudah pada menikah, 3 orang kalau nggak salah anaknya. Ada 2 hal pertanyaan saya. Pertama, penegasan tadi. Apa konsekuensi hukum yang akan diambil oleh dana pensiun BJB apabila
Yang mencairkan kemarin itu bukan lurah. Yang bisa konsekuensinya sebenarnya yang bisa menuntut adalah keluarganya, Pak Gub. Keluarganya. Betul, karena kalau dana pensiun itu membayarkan sesuai tadi data yang diterima, di mana saat ini tuh Pak Aman Yani selalu melakukan pengkinian data. Sebentar Baraya, mungkin si ibu dari BJB tadi ingin menyampaikan apa adanya sesuai dengan yang beliau ketahui. Tetapi saya mendengarnya nampak agak sedikit ruwet ya. Apakah ini pikiran saya aja atau juga ada sama yang berpikiran seperti yang saya pikirkan ya terkait dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh si ibu dari BJB. Kita simak komentar yang ada di channelnya Kang Deddy Mulyadi dari Santoso Gondo Wijoyo 4003. BJB juga ruwet. Ternyata ya betul ya. Ada juga yang berpikiran demikian ya, sama dengan saya. Saya melihatnya kok ruwet sekali ini. Kita lanjutkan. BJB juga ruwet karena menyalahi prosedur. Jelas-jelas yang bersangkutan nggak bisa datang, tapi diberikan keleluasaan untuk membawa surat yang mau ditandatangani. Pidanakan oknum BJB yang mencairkan dapen atas nama Aman Yani. Jadi ada yang sependapat dengan saya bahwasanya memang kelihatan ruwet sekali. Harusnya memang menjalankan SOP saja ya. Kalau memang tidak ada orangnya ya sudah, nggak usah dicairkan. Kecuali memang setelah ada keterangan sudah MD misalkan, baru mungkin bisa dipertimbangkan ya untuk pencairan dana pensiunnya. Kita lanjutkan Baraya, silakan. Nah ini yang mungkin suatu nanti kami akan Yang melakukan pengkinian datanya siapa? pengkinian data ya, jadi dana pensiun ini masih menerima pengkinian data dari Aman. Tapi kan Pak Aman Yani-nya belum pernah data. Betul Pak Gub, itu melalui email. Kalau email kan bisa dipakai siapa aja. Nah itu yang Itu kan akhirnya kena oleh Kang Deddy Mulyadi. Memang betul apa yang dikatakan Kang Deddy Mulyadi. Harus ada orangnya. Yang namanya email, KTP, surat kuasa, dan lain-lain, tek-tek bengek, perihal perdata, itu bisa dipalsukan. Tetapi kalau orangnya, masa iya? Ya, secanggih apapun ada pengubahan wajah, tetap masih bisa dibedakan. Ya, maka dari itu harus ada orangnya, kecuali orangnya tersebut sudah MD. Nah, mungkin itu bisa diwakilkan atau lewat surat kuasa. Nah, ini memang di sini sudah terlihat juga ada keteledoran. Ya, kalau saya melihatnya keteledoran dari pihak BJB. Hanya sebuah email dia bisa percaya begitu aja dan mengeluarkan uang. Ya, mencairkan uang sejumlah uang besar lagi ini ya. Jangankan jumlah uang besar, uang kecil saja. Kalau memang itu bukan haknya si penerima, maka kita tidak boleh diberikan. Apalagi ini jumlahnya cukup besar. Nah, kita lanjutkan Baraya, silakan. memang mungkin kedepannya harus akan kami cek kembali. Okay. Kalau memang kemarin ada kami dana pensiun itu bisa membayarkan apabila memang peserta itu mengkuasakan, mengkuasakan dan saat itu dikuasakan kepada kuasa hukum. Dari sisi maaf ya, apa karena saya kurang fokus ya menyimak dari awal sampai tayangan tadi, tetapi seingat saya kalau tidak salah dari pihak BJB justru menyangkanya Bapak Aman Yani itu hadir membawa berkas-berkas dan memberikan tanda tangan. Tetapi sekarang katanya memang bisa dikuasakan. Jadi seolah-olah pihak BJB sekarang membenarkan bahwa dapen daripada Bapak Aman Yani ini adalah memang dikuasakan. Tetapi pada awal-awal tadi tayangan, kalau tidak salah nih ya, nanti saya akan ulang kembali cross check. Ini si pihak BJB ini menyangka bahwasanya Bapak Aman Yani ini datang ya memberikan tanda tangan pula. Ya, kita lanjutkan Baraya. Tingkatan hukum untuk membuktikan pertama bahwa surat kuasa hukumnya untuk melakukan pengambilan dana pensiun itu kan pasti bertinta, tanda tangannya berbandai. Kan ada kuasa hukumnya kan, kuasa hukum, kuasa pengambilan kepada pengacara khotib.
pengacara Khotib sendiri belum pernah bertemu dengan Ahmad Yani. Dan kemudian BJB waktu itu memperlihatkan Paman Yani lagi menandatangani. Menandatanganinya kan pemahaman ibu adalah di BJB. Ya. Ternyata apa yang saya simak di awal tadi ternyata benar, bahwasanya pihak BJB memang menyangkanya Bapak Ahmad Yani ini ikut hadir ke lokasi, ke bank untuk mencairkan dapennya. Dari pihak BJB mungkin tidak akan menyangka bahwasanya kasus ini akan spiral seperti sekarang ini. Nah, karena kasusnya sudah viral, jadi inilah mendapat perhatian dari masyarakat umum ya terkait dengan kasus-kasus yang ada pada Ahmad Yani ini. Nah, kenapa Kang Deddy Mulyadi juga tertarik untuk mengangkatnya? Beliau sudah mengakui bahwasanya, kata beliau tidak ingin kasus ini terulang kembali. Karena ini kasus cukup rumit dan melibatkan orang-orang yang memang sudah sangat lihai sekali dalam bermain. Ya, makanya kasus ini harus benar-benar di-stop, ya, digali sampai ke akar-akarnya. Semua yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Nah, itulah baraya ya tayangan dari Kang Deddy Mulyadi ketika mengundang dari pihak BJB terkait dengan masalah Bapak Ahmad Yani. Mudah-mudahan tayangan yang singkat ini tetap bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.